Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleha Elvianti dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang fasa. Nah, jadi apa sih pengertian ruang fasa itu? Mungkin kita udah pernah mendengar apa itu ruang fasa. Nah, jadi ruang fasa adalah suatu ruang di mana semua kemungkinan keadaan dari semua sistem dipresentasikan. Nah, dengan tiap kemungkinan keadaan dari sistem dihubungkan pada satu titik tertentu dalam ruang fasa. Nah, jadi itu adalah salah satu pengertian dari ruang fasa yang mungkin sudah banyak kita dengar sebelumnya. Nah, jadi ruang fasa memiliki koordinat, memiliki beberapa konsep. Nah, jadi ruang fasa itu ada 3 konsep. Pertama yaitu adalah koordinat, kedua adalah momentum, dan energi. Nah, koordinat itu dibagi menjadi 3. Secara garis besarnya dia itu dibagi menjadi 3 jenis: 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, jadi dimensi 1 itu atau 1 dimensi itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Jika 1 dimensi hanya X dan Y saja yang terdapat sumbunya. Sedangkan ketika berbicara 2 dimensi, yaitu terdapat sumbu X dan Y berkaitan dengan bidang. Nah, dan jika 3 dimensi, yaitu terdapat sumbu X, Y, dan Z berkonstan dengan ruang. Nah, itu adalah koordinat dari secara besarnya jenis-jenis koordinat. Nah, selanjutnya yaitu momentum. Nah, jadi ketika kita berbicara momentum, saya akan menjelaskan kepada kita semua. Mungkin kita pernah melihat suatu kejadian antara tabrakan, baik dia mobil atau kereta api. Ketika dari 2 benda tersebut, ketika melaju dengan kelajuan yang sama, kemungkinan yang lebih besar itu lebih sakit mana? Ibarat gitulah, dalam bahasanya itu pasti jawabannya adalah kereta api, ya kan? Nah, jadi itu adalah momentum. Nah, karena momentum itu adalah P sama dengan M kali F, di mana vektor hasil perkalian kecepatan dengan massa. Nah, jadi itu adalah momentum. Nah, selanjutnya begitu juga dengan peluru dan anak panah. Ya, tentu jika dibandingkan maka akan lebih sakit kena peluru. Nah, jadi itulah dia pengertian dari momentum tadi. Nah, selanjutnya adalah energi. Nah, energi itu apa? Nah, mungkin kita sering mendengar energi yang dikeluarkan tubuh kita, energi sesuatu benda, atau energi dari tubuh kita sendiri. Nah, energi adalah ukuran atau tenaga yang ada. Energi dibagi menjadi 2, energi kinetik dan energi mekanik. Nah, jadi diferensi itu adalah energi. Nah, energi dalam fisika adalah suatu kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi kinetik: termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Nah, energi di sini bahas tentang energi kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Nah, itu adalah pengertian energi. Nah, jadi definisi ruang itu R adalah. Nah, jadi diferensi ruang fasa itu di mana R adalah posisi dan P adalah momentum. Nah, momentumnya. Nah, jadi itu adalah seputaran tentang diferensi ruang fasa. Nah, jadi di sini ilustrasi koordinat ruang fasa yaitu di mana posisi partikel dapat diterangkan. Nah, jadi kita bisa melihat gambar yang ada di sini itu adalah X, P,
Y, Px ya. Nah, jadi di sini di mana posisi partikel dapat diterangkan dengan lengkap oleh 3 koordinator ruang, yaitu X, Y, dan Z. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari gambar yang ada di sini. Nah, selanjutnya di mana ya yang di dalam gambar tersebut kecepatan partikel itu dapat didefinisikan dan dengan lengkap oleh 3 koordinat kecepatan, yaitu Fx, Fy, Fx, Fy, dan Fx. Nah, karena F ya kan sama dengan M kali V, maka dipartikelkan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Nah, jadi itulah karena koordinat tersebut digabungkan jadi XY, Z, Fx, Fy, dan Fz. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari ilustrasi koordinat ruang fasa tersebut. Nah, selanjutnya elemen volume ruang fasa adalah hasil kali semua elemen derajat kebebasan ruang sejenis. Nah, jadi elemen volume ruang fasa ini yaitu kan hasil kali semua elemen derajat kebebasan ruang sejenis. Nah, jadi ruang satu dimensi ini adalah hasil kali antara elemen ruang fasa spasial dengan elemen momentum. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tentang ruang fasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.